Tuhan, sesungguhnya lagu ini adalah seruan hati kami. Tidak ada seorang pun yang mampu menghibur kami dikala hati kami begitu susah, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong kami dikala kami berjalan dengan sangat kepayahan. Tapi kami sungguh bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami, Allah yang hidup, Allah yang menjadi jawaban atas seluruh pergumulan kami. Dan untuk itulah kami ada di tempat ini Tuhan, menjaga panggilan-Mu ini, memelihara kasih-Mu sedalam-dalamnya di dalam kehidupan kami, agar kami selalu disadarkan siapa sesungguhnya Allah yang memanggil kami ini, agar kami selalu diingatkan tentang kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, dan agar kami diajari untuk selalu bersyukur dan menghargai panggilan Tuhan yang begitu istimewa dalam kehidupan kami. Memasuki semester yang baru ini, kami berdiri di hadapan Tuhan, memohon agar Tuhan menyegarkan hati kami kembali, dan bahkan mempersiapkan kami dengan sungguh-sungguh agar kami dapat memiliki kekuatan dan energi yang besar dari Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan sepanjang satu semester ini. Kami memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan akan mengakhiri semester ini juga nantinya bersama dengan Tuhan. Kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan, dan pakailah hamba-Mu dalam segala kekurangannya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, shalom, selamat sore. Bersyukur sekali untuk kesempatan kita dapat bersama di tempat ini memulai lagi perjalanan kita ya di dalam semester genap tahun ajaran tahun akademik 2021-2022. Memulai dengan damai sejahtera sebagai tema pembukaan seluruh rangkaian acara pembukaan semester tahun ini seharusnya berbicara banyak kepada setiap kita. Dari kebaktian pagi tadi Pak Andreas sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik sekali saudara-saudara, dan juga lewat kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan kita, lalu kemudian lewat sharing kita di dalam kelompok dan berdoa bersama, itu sungguh indah sekali. Saya secara pribadi merasa sangat disegarkan dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk memasuki semester yang baru ini. Dan hari ini kita akan bersama juga mendengarkan firman Tuhan. Di sore hari ini menutup seluruh rangkaian ibadah pembukaan semester, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh di dalam hatinya, dan bahkan berkomitmen untuk terus melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, banyak orang pada umumnya mendefinisikan damai itu dengan keadaan di mana tidak ada perang, tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian, dan tidak ada berbagai tindakan anarkis lainnya. Itu pengertian damai secara umum kita dapat temukan di mana-mana, dan bahkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia juga kira-kira berkata demikian. Di sisi lain, damai juga berbicara tentang ketenangan, keamanan, kenyamanan, ketiadaan akan kekhawatiran dan ketakutan. Begitu bukan? Biasanya kita berpikir secara umum tentang apa yang kita pahami tentang kata damai.
Tetapi jika demikian kita mendefinisikan damai, saudara-saudara, di mana di bawah kolong langit ini kita dapat menemukan damai yang seperti kita definisikan tadi. Kita mendefinisikannya, tapi kita tidak dapat menemukannya. Sungguh ironi ya tentang hal ini. Mendefinisikan, namun sesungguhnya damai yang seperti definisi itu tidak ada sebenarnya. Coba sebutkan saudara-saudara, di belahan dunia mana yang bisa mencerminkan kondisi damai dalam pemikiran manusia yang sangat ekonomik dan sangat materialistik ini. Saudara, tahun 2021 Iceland atau Islandia, kita kenal dengan nama seperti itu, sebuah negara kepulauan kecil berpenduduk sekitar 367.000 jiwa, ya jauh lebih sedikit dari penduduknya Jakarta, tetapi sudah merupakan negara, kembali dinobatkan oleh Global Peace Index, jadi indeks kedamaian atau perdamaian global, untuk ke-13 kalinya sejak tahun 2008 sebagai negara paling damai di dunia, sebagai negara paling damai di dunia. Penilaiannya berdasarkan 3 indikator. Yang pertama, keamanan masyarakat. Yang kedua, konflik domestik dan internasional yang sedang berlangsung. Yang ketiga, tingkat militerisasi. Itu penilaian untuk mencapai peringkat indeks dari Global Peace Index ini. Namun dikatakan bahwa dinobatkan sebagai negara terdamai dan teraman bukan berarti tidak ada kejahatan sama sekali. Hanya saja amat sangat rendah, tapi ada, saudara-saudara. Jadi tercatat di negara paling damai pun setidaknya terjadi 1 kejahatan dalam 23 hari 6 jam dalam hitungan rata-rata. Tentu saja jika dibandingkan dengan negara kita ya yang sangat banyak penduduknya ini dan menempati peringkat 1783, jauh banget ya dibandingkan peringkat yang pertama dari Iceland itu, tingkat kejahatan di Indonesia ribuan kali lebih banyak untuk ukuran waktu yang sama. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang menempati urutan paling buncit, paling akhir, seperti Afghanistan, Somalia, Irak, Sudan, Suriah gitu ya. Dan yang peringkatnya itu 3.000 ke atas gitu. Jadi Indonesia itu masih di tengah-tengah sebenarnya, termasuk lumayan lah kalau dibandingkan dengan negara yang terakhir saya sebutkan. Mungkin dalam hitungan menit bahkan detik terjadi bahkan lebih dari 1 atau bahkan beberapa kejahatan dalam hitungan detik atau menit. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, indikator damai seperti yang dikatakan tadi, yang saya katakan tadi 3 indikator yang dipakai oleh Global Peace Index ini, itu kan tidak bisa hanya diukur, maksudnya damai itu tidak bisa hanya diukur dari 3 indikator tersebut gitu. Karena banyak aspek yang menyebabkan secara psikis seseorang tidak bisa merasakan damai. Meskipun hidupnya telah terfasilitasi dengan baik. Meskipun hidupnya itu lahir, berkembang, bertumbuh di negara yang amat sangat aman gitu. Nah, seperti kebanyakan dari kita lah, para mahasiswa lah gitu kan ya, mungkin dosen juga ada kali atau staf juga gitu kan. Meskipun di kampus, di asrama, semua terfasilitasi dengan baik, hidup di tempat yang aman, makan, tidur, belajar, semua terfasilitasi dengan baik, tapi hatimu tetap tidak bisa merasa damai kan? Pikiran kita melanglang buana secara tidak terkendali, lalu tiba-tiba dan bahkan seringkali kita merasa malang sekali. Kita merasa menjadi orang yang paling malang sedunia. Makanya kalau sudah merasa lagi paling malang sedunia, larinya ke rooftop, duduk di sana sambil nangis, ya kan? Itu yang biasanya kita lakukan atau saudara-saudara lakukan para mahasiswa, terutama ketika hatimu merasa begitu tercabik-cabik oleh sembilu, katanya gitu. Cuit-cuit katanya gitu ya. Nah, saudara, dalam hal ini kita tahu bahwa kenyataan tentang damai itu ternyata tidak bisa diukur dari seberapa banyak fasilitas yang membuat kita merasa aman, nyaman, dan tenteram. Itu kan materialistik sebenarnya yang ada. Tetapi sifat dari damai itu memiliki unsur imaterialistik.
tidak bisa dihitung secara ekonomik. Pernah tidak secara kritis saudara bertanya, kenapa begini ya? Kenapa sulit untuk menjadi tenang? Kenapa sulit untuk menjadi tenteram? Kenapa sulit untuk merasakan damai? Padahal semuanya ada. Padahal saya baik-baik saja gitu. Tapi kenapa sulit merasakan damai itu? Dan bahkan mungkin, saudara ya, di dalam konteks yang sangat dekat dengan kita, baru dengar semester akan dibuka, palunya aja belum bunyi, saudara sudah panik, gitu kan? Saudara sudah merasa, aduh gimana nih ya gitu, semester akan dibuka, sudah mulai lihat bright space, sudah lihat silabusnya, wow luar biasa, tugas-tugas sudah mulai menanti dan seterusnya. Mulai nggak damai. Temanya damai, tapi hati kita nggak damai. Saudara, bahkan mungkin kenyataan ini adalah kenyataan yang paling realistis terjadi di komunitas kita hari ini. Sesungguhnya saudara-saudara, banyak hal di dunia ini membuat hati kita jauh dari rasa damai. Itu adalah sebuah realita. Dari disebabkan oleh lingkungan yang rawan kejahatan, hingga pandemi berkepanjangan yang sangat mengancam kehidupan, belum lagi ditambah dengan pikiran bahwa panggilan ini terasa sangat berat sekali untuk dijalani, tanggung jawab studi, tanggung jawab pelayanan, tanggung jawab mengajar bagi para dosen, bukan hanya pengajar, tapi tridharma pendidikan itu yang bikin kepala pusing. Yang betul-betul membuat susah sekali, rasanya berat sekali untuk dijalani. Semakin lama, semakin besar, semakin maju sekolah ini, semakin besar tanggung jawabnya. Takut tidak bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan itu, takut tidak bisa menyelesaikan seluruh studi itu, khawatir dengan masa depan yang tampak masih samar-samar, dan banyak lagi lainnya yang membuat hati kita sungguh-sungguh tidak merasa tenang. Ditambah lagi dengan jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang dekat dengan kita dan seterusnya. Saudara membaca teks dari surat Filipi tadi, saya membayangkan sama seperti kebanyakan dari kita dan banyak orang di dunia ini, kawan-kawannya Paulus di Filipi ini juga memiliki banyak sekali kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan di dalam diri mereka. Jadi mereka menghadapi berbagai tantangan baik secara internal maupun secara eksternal. Itulah kondisi jemaat Filipi pada saat itu yang sungguh-sungguh menghilangkan rasa damai sejahtera di dalam hati mereka, bahkan sampai menghalangi pertumbuhan mereka secara rohani. Itu yang sangat menyedihkan sekali. Ternyata hati yang tidak damai, hati yang tidak tenang, hati yang tidak tenteram itu sumber dari buruknya pertumbuhan rohani seseorang. Dan itu terjadi pada jemaat ini. Saudara, tantangan dari luar yang dihadapi adalah serangan dari lawan-lawan tentunya, yang sangat intimidatif sehingga beriman kepada Kristus itu dirasakan sebagai kenyataan atau keadaan yang penuh dengan risiko dan sangat membahayakan hidup mereka. Beriman kepada Kristus, tetapi beriman kepada Kristus itu membahayakan hidup. Bagaimana bisa tenang? Hari-hari yang dilalui dipenuhi dengan intimidasi yang tidak dapat mereka kontrol. Kapan sesuatu yang buruk itu akan terjadi pada diri mereka? Samalah seperti pandemi ini ya, so kalau kita bayangkan, kapanlah COVID itu datang kepada kita, kita nggak tahu gitu. Tapi setiap hari itu menjadi ancaman, kira-kira demikianlah. Kalau saya bisa gambarkan kondisi eksternal terkait dengan tindakan intimidatif dari lawan-lawan orang-orang Kristen pada masa itu. Setidaknya mereka mendengar tentang bagaimana kondisi Paulus, bapak rohani mereka, itu kan berita yang paling sering mereka dengar, paling dekat dengan mereka, meskipun Paulus pada waktu itu sedang berada di penjara Roma dan sedang menantikan keputusan hukum dari Kaisar Romawi atasnya, apakah ia akan dihukum mati atau dia akan dibebaskan. Makin mendengar makin panik, makin mendengar makin susah hatinya, makin mendengar makin takut. Saudara, mereka tahu persis bahwa hal semacam ini sewaktu-waktu bisa terjadi pada diri mereka, bukan hanya kepada Paulus, bapak rohani mereka itu. Sementara di Filipi sendiri, di dalam jemaat mereka sendiri, mereka itu terlibat dalam berbagai konflik internal di tengah jemaat, di mana banyak sekali individu-individu jemaat di Filipi itu yang memiliki agenda-agenda pribadi atau kepentingan-kepentingan pribadi, self-centered sekali gitu ya, sehingga membahayakan kesatuan dari jemaat itu, kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan perasaan, itu yang Paulus sampaikan terus di sepanjang surat ini. Jadi ancaman perpecahan di antara jemaat itu juga menakutkan, menggelisahkan saudara-saudara.
Dan hal ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Itu sebabnya kalau saudara membaca di awal sekali dari pasal 4 ini, Paulus sampai merasa perlu menyebutkan nama Euodia dan Sintike, dua jemaat senior ini, untuk segeralah berdamai, berekonsiliasi. Yang banyak kita dengar dari Pak Andreas tadi tentang rekonsiliasi sebagai wujud dari damai sejahtera itu. Dan bisa sehati sepikir lagi, kata Paulus demikian, setelah sejenak waktu lamanya atau sekian waktu lamanya mereka bertikai. Dan itu menjadi contoh yang sangat buruk sekali bagi jemaat Filipi pada waktu itu. Nah saudara, di dalam situasi demikianlah pesan Paulus itu di sepanjang surat Filipi ini benar-benar kita bisa rasakan mengalir begitu deras dengan kata-kata dorongan, nasihat agar mereka dapat terus bersukacita, berbuat baik, jangan khawatir, berdoa, memikirkan dan melakukan apa yang baik, itu yang terpenting untuk hidupmu, dan berdiri teguh dalam iman meskipun dalam keadaan menderita, tidak nyaman, dan ancaman yang tidak pernah pergi jauh dari mereka. Maka di surat ini dari awal sekali Paulus sudah set up dengan bicara soal suffering, dan itu berdampingan dengan joy, dengan sukacita. Nanti kita akan terus melihat itu sampai ujung dari surat ini, saudara-saudara. Nah, dorongan ini yang dikatakan oleh Paulus, nasihat semacam ini, kalau didengar oleh orang Kristen yang memang beritanya mutar-muter ya seperti ini. Doalah, jangan takutlah, jangan harus berdiri teguh lah, begitu kan. Dan tetap bersandar kepada Tuhan dan seterusnya, itu kan nasihat-nasihat yang terdengar klise di telinga orang Kristen. Aneh ya, orang Kristen ini ketika kita bicara tentang hal-hal yang rohani, maka kata-kata yang rohani itu terdengar klise. Terdengar seperti lip service, dan mungkin bisa bikin emosi bahkan bagi sebagian orang yang sedang merasa stres atau tertekan oleh karena penderitaan yang mengancam dari luar dan ketegangan yang disebabkan oleh konflik internal, perpecahan di dalam secara internal di tengah jemaat itu. Makanya kita sering ya, sama-sama Kristen nih, kalau ada kawan Kristen kita mengatakan waktu kita punya masalah, ya kita berdoalah gitu. Kita jadi kayak kesal kan gitu. Kayak udah tahu itu sih nggak usah diomongin gitu kan, kita sering ngomong begitu. Padahal kata-kata ini saudara-saudara memiliki satu nuansa yang begitu benar dan tepat dikatakan pada saat kita di dalam titik yang sangat rendah sekali. Maka Paulus tidak sangat khawatir tentang bagaimana respon jemaat itu, meskipun mungkin di antara mereka cuman lip service sajalah kamu itu, klise lah kata-kata yang kamu katakan itu, pada kenyataannya kita ini lagi susah gitu. Tapi Paulus mengatakan ini juga bukan dalam keadaan dia lagi ongkang-ongkang kaki, dalam keadaan yang nyaman. Di sebuah rumah mewah dengan duduk dan menuliskan surat di meja yang besar dengan mengatakan bersukacitalah. Kan dia tidak mengatakan, dan kan keadaan dia tidak demikian. Paulus mengatakan hal ini tercermin dari kehidupannya yang pada waktu itu sedang dipenjara, sedang susah, sedang menderita, sedang menantikan keputusan, apakah dia akan hidup terus atau dia akan mati. Tetapi dia menyampaikan sebuah berita tentang apa yang dia katakan, bersukacitalah, jangan takut, jangan khawatir, berdoa, berbuatlah baik, berpikirlah positif, milikilah value yang baik dalam hidup kamu. Seluruh rentetan nasihat itu seperti to-do list bagi orang yang mendengarkannya. Jemaat Filipi pada waktu itu. Saudara, berbicara tentang hal ini, ya, saya membaca sebuah buku tafsir yang ditulis oleh Dennis A. Johnson, seorang penafsir reform ini ya, untuk tulisan surat Filipi. Ketika menafsirkan bagian ini, dia mengatakan bahwa hanya ada dua cara sebenarnya orang menghandle stress of life. Yang pertama, dia akan sekeras-kerasnya berupaya mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu. Karena dia berpikir dia mampu menjalani dan melewati semua ini dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Meskipun dia akan membungkus kalimat ini dengan mengatakan, kan Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi ekspresi bagaimana dia menjalankannya, yang dia pakai itu adalah seluruh kekuatan dirinya sendiri. Itu respon yang pertama atau approach yang pertama.
ketika orang mengalami stress of life. Yang kedua adalah hati dan perspektif yang berubah secara radikal oleh karena intervensi Allah yang penuh anugerah pada dirinya. Dengan demikian, sudut pandangnya ketika melihat tekanan dalam hidupnya pun menjadi berbeda. Bahwa kehadiran Allah di dalam dirinya menjadi penting untuk dapat menyanggupkan dirinya menghadapi berbagai tekanan hidup itu. Jadi yang ditekankan di sini adalah kesadaran akan intervensi Allah di dalam dirinya yang pada akhirnya membuat hatinya berubah secara radikal sehingga menghasilkan sebuah perspektif baru untuk dia melihat atau memandang kehidupannya yang penuh dengan tekanan hidup itu. Nah, sayangnya saudara-saudara, menurut Johnson, pendekatan yang pertama itulah menjadi pilihan jemaat Filipi dalam menghadapi berbagai ketakutan dan kegelisahan di dalam diri mereka. Mungkin banyak dari antara kita juga demikian. Menghadapi ketakutan dan kekhawatiran dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Johnson mengatakan pada dasarnya, kecenderungan manusia untuk mengandalkan diri sendiri itu memang luar biasa besar. Sangatlah besar. Itu seperti automatically terjadi pengandalan diri sendiri itu. Nah, itulah tercermin, terus dia mengutip sebuah puisi, saudara. Tercermin di dalam puisi yang ditulis oleh seorang penyair bernama William Ernest Henley di abad 19. Puisi ini sangat terkenal sekali. Judul puisinya adalah Invictus. Kata Invictus ini berasal dari kata invincible yang berarti tak terkalahkan karena saking kuatnya. Lalu puisi ini juduli Invictus. Baris-baris dalam puisi itu, saudara-saudara, mengatakan hal-hal yang menunjukkan betapa hebatnya manusia ini karena dia mampu. Jadi di dalam syair-syair yang dituliskannya itu beberapa di antaranya dikatakan demikian. I am the master of my fate, the captain of my soul, katanya. Jadi aku adalah master, tuan dari nasibku sendiri. Aku adalah kapten dari jiwaku sendiri. Nah, kalimat ini kan sepertinya ingin menampilkan kekuatan, keberanian, kehebatan dalam diri seseorang ketika menghadapi berbagai kegelisahan dan ketakutan di dalam diri. Nah, itu sebabnya nada berikutnya di dalam syair puisi ini berbunyi, I am in control. I can do it. Kalau saudara nanti menemukan puisi itu, saudara baca seterusnya, semuanya bicara tentang kekuatan manusia yang bisa menghadapi apapun. Nah, pada bagian ini kemudian Johnson memberikan reviewnya. Dia katakan demikian. Optimisme dalam puisi ini sesungguhnya membentur sebuah realitas di mana sangat banyak aspek yang terjadi di dalam kehidupan ini justru terjadi di luar kontrol atau di luar kendali kita. Saudara, puisi terkenal ini hanyalah sebuah kamuflase yang mengelabui pembaca dan pendengarnya, karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang tak berdaya dan tak bisa mengendalikan apapun. Contohnya, saudara-saudara ya, optimisme yang hanya membawa kondisi stres yang semakin buruk, optimisme yang self-centered. Coba tanyakan kepada para pekerja yang baik, pekerja yang penuh dengan komitmen, pekerja yang penuh dengan dedikasi, bekerjanya juga sangat baik, tapi dia harus menerima kenyataan diberhentikan begitu saja dengan alasan resesi dan pandemi. Bisa apa? Tanyakan juga kepada para penderita kanker, COVID yang parah, di mana dokter yang merawatnya dengan sedih mengatakan bahwa waktu bertahan hidupmu itu ternyata jauh lebih pendek dari yang saya perkirakan, karena rupanya keganasan kansermu itu jauh lebih dari yang saya perkirakan. Bisa apa? Mau marah? Mau nangis sejadi-jadinya? Bisa apa? Saudara, dalam hidup ini banyak yang kita tidak bisa apa-apa. Out of control. Sungguh tidak bisa dikontrol. Dan kenyataan itulah
yang membuat kita ini setiap hari selalu hidup di dalam stres yang berkepanjangan. Stres yang tidak dapat dikendalikan. Keadaan hidup yang tidak bisa bersyukur. Apalagi bicara soal sukacita. Saudara-saudara, terus berupaya mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri adalah konyol. Dan hanya berakhir pada rasa frustrasi dan hancur sendiri pada dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya Paulus mendesak jemaat Filipi ini untuk mengatasi ketakutan, kekhawatiran mereka dengan pendekatan kedua. Pindahlah kamu dari pendekatanmu yang pertama, yang self-centered itu, kepada pendekatan yang kedua, yaitu dengan melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu sedalam-dalamnya. Karena hanya melalui pendekatan yang kedua inilah, pelibatan Tuhan, deeply involved in your life, Tuhan itu, ya, yang akan mengubahkan hati dan seluruh perspektif hidupmu, seluruh pikiranmu secara radikal dalam melihat hidup dengan berbagai persoalannya itu. Nah, saudara-saudara, ditata pemikiran jemaat Filipi dari awal sekali surat itu untuk sampai kepada titik seperti ini juga tidak gampang. Karena itu di bagian akhir nasihat Paulus masih terus bicara tentang hal ini. Nasihat Paulus kepada kelompok orang yang tidak bisa damai hatinya ini menarik sekali untuk dipahami sebenarnya. Sebelum Paulus bicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran mereka itu, hal yang utama yang menjadi highlight Paulus dalam tulisannya ini adalah kalimat bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata yang sama diulang 2 kali menunjukkan hal yang penting. Tadi Pak Andreas juga mengatakan demikian. Dalam bagian ini ada damai sejahtera diulang 2 kali, itu berarti ada sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi perhatian. Maka saya katakan kata bersukacitalah mendahului damai sejahtera itu adalah highlight. Atau kata para penafsir ini adalah light motif, motif utama. Meskipun saya bukan orang biblika, saya ngerti Pak, kata-kata light motif itu penting gitu. Bahwa sesuatu yang sangat penting ditekankan untuk menunjukkan bahwa sukacita itu, bersukacita di dalam Tuhan itu mendahului damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Saudara, perhatikan, Paulus tidak mengatakan rejoice in your circumstances always. No, dia bicara rejoice in the Lord always. Jelas sekali di sini bahwa Paulus sangat percaya bahwa kehadiran Kristus di dalam diri setiap orang percaya adalah sumber segala sesuatu, termasuk sumber dari sukacita di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, meskipun orang percaya itu mengalami sesuatu yang buruk sekali di dalam hidupnya, atau berada di dalam negatif circumstances, tidak akan ada yang bisa mengambil sukacita Kristus yang terdapat di dalam dirinya. Kenapa? Itu sebabnya dikatakan bahwa hal yang seperti ini menjadi sangat radikal sekali perubahan yang terjadi dalam perspektif dan hati kita melihat kehidupan yang penuh dengan tekanan ini. Ada yang berubah cara ngelihatnya gitu. Ada yang bergeser dengan begitu signifikan di dalam cara kita melihat hidup. Saudara perhatikan di sini, bagi orang Kristen, sukacita itu bukan pilihan. Tetapi sukacita itu perintah. Kata-kata yang dituliskan oleh Paulus ini ditulis secara imperatif dengan kata kerja continual tense. Present continual tense. Artinya kalau menurut Ben Witherington ya di dalam tafsirnya dia mengatakan gini, bahwa sukacita itu adalah Christian habit atau Christian discipline. Sukacita itu bukan didatangkan dari luar, circumstances kamu yang baik itu membuat kamu sukacita, no. Tapi sukacita itu adalah sesuatu yang berupa, sesuatu yang dilakukan dengan disiplin dan menjadi habit dalam dirimu. Nah, itulah baru bisa dikatakan bahwa sukacita ini menjadi penting sebagai leitmotif, sebagai motif utama dari apa yang dimaksudkan oleh Paulus kemudian ketika bicara tentang damai sejahtera. Nah, saudara, jadi apakah kita sedang dalam pergumulan yang hebat?
Atau apakah kita sedang dalam pencobaan yang berpotensi menghancurkan sekalipun, orang percaya tetap diperintahkan untuk selalu senantiasa bersukacita. Saudara, seperti halnya yang ditekankan juga dalam bagian ini ya, kenapa sukacita menjadi leitmotif yang begitu kuat di dalam tulisan Paulus ini mendahului semuanya. Karl Barth, gara-gara Nicholas saya baca Karl Barth, Nicholas ini bikin tentang Karl Barth, proposalnya bagus sekali, dan saya membaca juga bagian-bagian itu. Ada satu bagian yang Karl Barth katakan ketika bicara tentang teks ini. Dikatakan gini, joy nggak terlalu mudah dipahami sih, tetapi saya perlu mengatakan di dalam bahasa Inggris, nampaknya saudara akan lebih mudah menyerapnya apabila cukup memahaminya. Dia katakan begini, joy in Philippians is a divine nevertheless katanya, which Paul sets like a full stop against the Philippians' anxiety. Kalau saya terjemahkan ya secara bebas begini, sukacita dalam surat Filipi ini ditetapkan oleh Paulus sebagai sebuah istilah nevertheless. Istilah nevertheless, saudara, di dalam bahasa Inggris, ini digunakan untuk menunjukkan kontras. Jadi kata nevertheless itu kalau ada dibuat di awal kalimat, itu artinya kalimat berikutnya setelah nevertheless itu adalah kontras dari kalimat sebelumnya. Gitu ya. Nah jadi misalnya gini, kalau di dalam tata bahasanya gini, I understand, misalnya ya, I understand why you want to move out of the town. Ini belajar bahasa Inggris sedikit. Nevertheless, I don't want you to do that. Jadi ini kata yang kedua setelah nevertheless itu berlawanan dengan kata sebelumnya. Ketika dikatakan, aku tuh ngerti kenapa kok kamu mau pindah dari kota ini. Namun demikian, gitu. Namun demikian. Nah, joy di dalam konteks Paulus bicara kepada jemaat di Filipi itu seperti nevertheless, joy itu against the anxiety. Jadi saudara-saudara, di dalam hal inilah kemudian kita bisa melihat bahwa kata ini dipakai oleh Paulus, joy itu dipakai oleh Paulus untuk full stop, menghentikan secara penuh seluruh kekhawatiran pada diri mereka. Barth ini bagus ya pemikirannya, makanya Pak Andreas tertarik banget dengan Barth dan banyak juga menular kepada yang lain. Sungguh sangat bagus sekali pernyataan ini. Joy itu muncul seperti istilah nevertheless katanya gitu, yang di set up oleh Paulus untuk against and memberikan full stop pada anxiety-nya orang Filipi. Nah saudara, have no choice kan? Artinya yang harus terjadi pada dirimu itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Bagi Paulus, joy in the Lord ini adalah kunci utama yang dapat membuka semua kemungkinan yang mengikutinya. Misalnya, yang pertama dia bicara soal perbuatan baik setelah bagian ini. Setelah bagian bersukacita, kemudian berbuatlah baik, kebaikan hatimu itu, supaya kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat katanya gitu. Tapi berbuat baik ini mana mungkin bisa dilakukan kalau kamu tidak punya joy as nevertheless. Joy yang merupakan against dari anxiety. Bagaimana mungkin kami bisa berbuat baik dengan tulus kepada teman, kepada sesama. Malah inginnya tuh ya itu tadi, bertikai, berantem, bermusuhan, panas hati, pahit, terus seperti itu. Artinya approach yang kamu pakai di dalam hidup ini adalah approach yang pertama. Gak ada yang selesai dalam hidupmu ini. Terus marah, terus tidak puas, terus benci. Kapan selesainya? Bagaimana kamu menyelesaikan atau melakukan full stop terhadap anxiety itu? Saudara, hal ini menjadi ingatan dan harus kita pahami baik-baik. Yang pertama, sebagai efek dari joy itu adalah perbuatan baik yang bisa diterima, dirasakan oleh semua orang. Dan Tuhan sudah dekat dan kamu harus melakukan itu lebih banyak lagi. Yang berikutnya dikatakan bahwa hal ini akan berefek dengan kuat pada kehidupan doa yang baik. Doa yang kamu mohonkan itu adalah doa yang kamu mohonkan dengan ucapan syukur. Bukan doa yang kamu mohonkan dengan rasa tidak puas.
Bukan doa yang kamu mohonkan dengan rasa marah, tapi doa yang kamu mohonkan dengan ucapan syukur. Itu adalah efek dari joy in the Lord. Dan yang ketiga yang disampaikan di sini adalah dari sanalah kita akan memperoleh kehidupan yang penuh damai sejahtera Allah. Dan dikatakan bahwa damai yang diterima itu melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Ini bukan damai yang biasa dipahami orang, saudara-saudara. Ini melampaui, kalau akal ada di sini, ini melampaui segala akal. Jadi kalau damai yang dimengerti oleh Global Peace Index, atau damai yang dimengerti dalam definisi kamus yang bersifat ekonomik dan yang bersifat materialistik, maka saudara masih sangat dangkal sekali memahami damai itu. Tetapi damai yang bahkan akalmu sendiri pun tidak dapat memahaminya. Mengapa bisa ada ketenangan di tengah kekacauan? Mengapa bisa ada ketentraman di dalam kondisi yang negatif circumstances sedang terjadi, tetapi kau tetap tenang, tentram di tengah badai. Dan damai sejahtera seperti inilah yang tetap membuat kita bisa bersuka cita di tengah kondisi tersulit sekalipun. Maka benarlah jika dikatakan, the antidote of anxiety is to have a living God deeply involved in your life. Penyelesaian dari semua anxiety, kekhawatiran di dalam hidupmu adalah membuat Allah yang hidup itu terlibat dengan sangat dalam hidupmu. Saudara, itulah pesan firman Tuhan hari ini untuk membuka semester kita. Jika Tuhan bukan sumber sukacitamu, tidak akan ada tempat di dalam ruang batinmu yang bisa merasakan kedamaian yang sejati dari Tuhan, karena sesungguhnya kamu sedang dan telah terlepas dari sumber sukacita dan damai yang sejati itu. Jadi mari bersama kita mulai semester baru ini dengan kesadaran penuh bahwa tanpa Tuhan terlibat secara penuh di dalam hidupmu, kamu gak bisa apa-apa, dosen gak bisa apa-apa, saya gak bisa apa-apa, staff gak bisa apa-apa, buruk semua yang akan terjadi kalau cara hidup kita benar-benar tidak melibatkan Tuhan dengan deeply involved di dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat setiap kita dan menjadi ingatan bagi kita untuk menjalani sepanjang semester ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kiranya kasih Tuhan yang penuh rahmat menenteramkan hati kami di tengah badai hidup dan tekanan yang kami rasakan, dengan memiliki sukacita di dalam Tuhan sebagai sebuah habit, sebagai sebuah disiplin rohani yang harus terjadi di dalam diri kami, sehingga kami akan tetap tegar dan sekokoh batu karang ketika kami diterjang dengan badai sehebat apapun. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.